Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pagi ini kita akan membahas mengenai evaluasi MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat. Pendidikan kita tahu adalah investasi jangka panjang ya untuk kemajuan kita semua. Jadi di sisi lain, pemerintah juga terus menghadirkan berbagai program untuk mendukung kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui program makan bergizi gratis atau MBG, dan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik. Namun pendengar, seiring pelaksanaannya muncul berbagai pandangan mengenai efektivitas program, mekanisme pelaksanaan, hingga bagaimana pengalokasian anggaran negara dilakukan agar tetap seimbang dengan kebutuhan sektor pendidikan lainnya. Karena itulah evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nah, kita akan membahasnya di Dialog Palembang Menyapa pagi ini bersama narasumber yang sudah tersambung ya via daring pagi hari ini pendengar, dan kita akan kupas juga bagaimana pelaksanaan program ini, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana juga pengelolaan anggaran supaya bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711369977, WhatsApp di 082179279090, dan juga aplikasi RRI Digital, bahkan juga bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama Profesor Dr. Abdullah Idi M.Id, Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fatah Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata. Ya. Sehat Alhamdulillah ya, Prof, pagi hari ini? Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Tata juga ya. Alhamdulillah, Prof. Baik, Prof, Ya. ini perbincangan kita mengenai evaluasi MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat, dan nanti juga kita akan tersambung juga ya bersama Ketua SPPG Palembang, Dr. Nuria Hartikasari, SHMSI. Tapi beliau sampai saat ini belum juga tersambung bersama kita di pagi hari ini. Nah, Prof, berbicara mengenai evaluasi MBG ini ya, apa yang menjadi catatan Prof ya terkait dengan perjalanan MBG sejauh ini begitu, Prof? Silakan. Iya, kita sebagai anggota masyarakat ya, sebagai pengamat lah gitu ya. Mungkin tidak semuanya yang kita paham, terutama secara teknis, tetapi dari media sosial atau kita dialog informal dengan masyarakat ya paling tidak ya saya kira yang memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi, terutama kan kalau dari sisi manajemennya ya, misalnya ada yang meninggal, nah itu ada yang ya tidak cocok gizinya untuk apa makanannya atau apa itu kan perlu juga dievaluasi. Dan juga tentu pemerintah sudah mengevaluasi tentang misalnya penyalahgunaan anggaran, itu saya kira ya. Tapi bagi kita yang penting bagaimana program ini berjalan dari waktu ke waktu itu lebih baik. Itu yang penting bagi masyarakat itu. Kalau suatu program memang tidak mungkin tidak ada kelemahan. Tetapi kan yang perlu dievaluasi itu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan itu. Jadi apakah melenceng dari tujuan atau sasaran atau presisi itu. Jadi perlu memastikan manfaat akurat anggaran itu dengan di lapangan. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi itu menurut saya. Ya. Tapi kalau Prof melihat untuk program MBG ini sejauh ini bagaimana, Prof? Apakah memang langkah ini atau kebijakan ini adalah langkah yang tepat dalam pemenuhan gizi anak begitu, Prof? Kalau secara konseptual, tujuan MBG ini bagus karena memang problem berbangsa kita ini ada 3 hal itu: ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. MBG ini memperbaiki gizi anak ini supaya pendidikan kita lebih baik. Ini cara filosofis, konseptual ya bagus, tetapi persoalan tadi kan aktualnya atau implementasinya. Ya, ini sejauh mana gap antara tujuan dan pelaksanaan itu. Kita belum tahu apakah
di atas 50% misalnya gapnya itu atau kegagalannya itu, kalau gitu kan perlu perbaikan serius juga. Kalau di sisi lain misalnya persoalan penyalahgunaan anggaran, pemerintah sudah mengevaluasi dengan adanya misalnya pemberhentian dari oknum daripada pengelola MBG tingkat pusat ya. Saya kira itu bagus, suatu evaluasi dan menimbulkan trust, kepercayaan masyarakat itu. Intinya ada plus minusnya, dan sinilah butuh evaluasi itu. Jadi saya kira pemerintah sudah melakukan evaluasi. Kalau kita lihat dari perkembangan media massa ya sudah dilakukan itu. Jadi memang tidak ada suatu program, apalagi program sebesar ini tidak mungkin tidak ada kelemahan ya. Apakah berkaitan dengan manajemen, apakah berkaitan dengan SDM, apakah berkaitan dengan mentalitas pengelola dari pusat sampai ke daerah. Idealnya untuk urusan pendidikan ini jangan diganggu kalau Indonesia ingin maju atau mencapai Indonesia Emas itu 2045 itu. Jadi persoalan pendidikan, kesehatan, kemudian persoalan pendidikan, kesehatan dan ekonomi ini memang harus menjadi perhatian serius. Ya itulah secara makro evaluasinya di sana. Secara mikro teknis ya. Teknis ya. Baik. Nah, kalau MBG ini kan banyak juga yang berharap ya, banyak maksudnya yang berharap MBG ini tuh kan bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan juga kualitas pendidikan begitu ya Prof ya. Nah, Ya. kalau dari faktor sosial begitu Prof ya, Ya. apa saja sebenarnya yang harus diperhatikan agar hasilnya itu memang benar-benar optimal begitu Prof? Ya, suatu evaluasi tidak terlepas dari persoalan input, proses, output atau outcome ya. Input itu bagaimana tujuan itu sejalan nggak dengan pelaksanaan itu di lapangan, sejak dari misalnya program yang sudah disiapkan itu berjalan nggak. Misalnya soal gizi, kemudian persoalan SDM, persoalan manajemen keuangan dan lain-lain itu ya, di prosesnya akan terlihat karena ini akan mempengaruhi output atau keluaran ya, luaran itu. Inilah yang banyak diberi masukan oleh masyarakat supaya pembenahan di proses ini ya menjadi serius. Kenapa? Kita harapkan outcome lulusan anak-anak kita nanti yang akan dirasakan sekitar 10-20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas itu memang tercapai. Jangan sampai juga anggaran yang besar misalnya tidak berkorelasi dengan jangka panjang itu. Nah, jadi yang berkaitan dengan itu ya saya kira termasuk juga persoalan yang terutama sumber daya manusia ya. Jadi karena memang ini kan terkesan langsung langsung suatu kegiatan yang serius gitu ya. Oleh sebab itu barangkali evaluasi juga terhadap program termasuk SDM itu sangat penting. Jadi dari pusat sampai ke daerah. Termasuk juga kan secara geografis kita ini kan beda-beda ya. Kemudian tradisi makanan juga sampai detail kalau kita mau bicara seperti itu. Ada suatu daerah itu berbeda dengan di daerah lain ya. Jadi tentang tradisi makan anak-anak tuh ada yang cocok, ada yang tidak dan lain sebagainya kalau kita lihat seperti itu. Jadi tapi yang paling menonjol kan persoalan manajemen operasional pelaksanaan MBG itu yang paling menonjol karena berkaitan dengan anggaran. Yang kedua berkaitan dengan keamanan. Jadi keamanan makanan terhadap anak itu sampai meninggal begitu banyak ya. Nah jadi dan ya terakhir juga termasuk juga manajemen termasuk pimpinan ya, itu juga yang perlu dievaluasi. Saya kira kita banyak ahli di negeri ini dan barangkali perlu dibantu juga, tidak cukup hanya ya mungkin ahli gizi, ahli manajemen juga harus membantu pemerintah ini
ya kan dari setiap daerah kan ada perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang bisa memberi masukan, jangan sampai terulang. Jadi evaluasi yang demikian itu menurut saya tentu lebih banyak lagi yang menjadi perhatian. Intinya bahwa program ini sangat bagus. Niat dari pemerintah, niat dari pimpinan pusat sampai ke daerah itu bagus. Tapi pelaksanaan ini kan tidak bisa seperti membuka telapak tangan ya, harus. Kalau udah ada kasus seperti itu, lalu bagaimana solusinya? Jadi ini kan kita bukan perang ya, tetapi ini adalah suatu persiapan sumber daya manusia. Kalau perang barangkali, walaupun saya tidak pernah perang, ya misalnya, ya kalau udah korban apa boleh buat. Ini kan tergantung apa nama perencanaan kita. Jangan sampai anak-anak kita juga sehingga image MBG ini bagus. Jadi bagus juga kalau ada grafik setiap tahunnya ada peningkatan dari evaluasi itu. Ya, jadi kelebihan dan kelemahan itu. Eh, saya kira itu ya, yang ini yang secara umum ya, tentu secara teknis. Kalau misalnya dari sisi kesejahteraan anggota MBG kan cukup bagus dari pengelolanya itu. Tapi dari sisi kinerja barangkali kenapa ada korban, kemudian kenapa ada bocor yang ya kan ini kan bertentangan dengan kehendak Pak Presiden ya soal bocor ini. Nah, jadi ini secara makro ya, secara detailnya kan mungkin setiap SPPG itu setiap provinsi, kabupaten, kota, SPPG itu punya masalah tersendiri yang perlu ditekan, di pressure supaya masalah itu jangan sampai ya terlalu mencuat, terlalu banyak begitu. Ya. Oke. Baik, pendengar silakan bergabung bersama kami ya di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya akan bacakan dulu, ini ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dari akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, Prof. Ada pertanyaan dari Van Java. Berkaitan dengan upaya korupsi, upaya korupsi di MBG ini, apakah jaksa-jaksa di daerah harus dilibatkan secara optimal untuk penyalahgunaan program ini, Prof, gitu? Karena kan ini MBG ini juga kan banyak menyerap tenaga ya, agar terkontrol, apa perlu memang pegawainya juga di P3K? Kan, oke. Karena ini kan lagi seliweran di media sosial ya, Prof ya, fenomena ini ya. Baik, silakan Prof. Iya, kalau udah disebut jaksa saya jadi takut ini. Kan opini saja, Prof. Iya, jadi begini, sebelum kita serahkan ke aparat, kita menyerahkan itu kan sebenarnya inilah perlunya pelatihan, perlunya pembinaan yang sifatnya detail, sifatnya profesional terhadap aparat MBG kita itu. Jadi itu yang pertama. Pertanyaannya, apakah mereka itu sebenarnya sudah dilatih? Kalau ada kurang sudah dibenahi belum itu? Jadi saya yakin para aparat MBG kita ini sebenarnya tidak ada niat untuk mengambil keuntungan itu karena tetapi kalau ketika tidak ada mungkin sedikit lah ya karena mereka sudah tahu itu untuk menolong orang, menolong anak-anak ini karena banyak kita benar sekitar tahun 2025 itu kan sekitar 25 juta ya kemiskinan di Indonesia. Itu data dari dalam negeri, kalau dari luar negeri ya katanya sampai ratusan juta. Ini yang ingin ditolongkan oleh MBG ini. Oleh sebab itu mau tidak mau mereka ini bagaimana supaya profesional. Mereka kan backgroundnya macam-macam nih. Jadi background oleh sebab itu karena ini masih baru saya kira ke depannya perlu pembinaan. Jadi perlu pembinaan itu pelatihan ya. Jangan salah sedikit dibawa ke aparat. Ya aparat juga repot ngurus ngurus yang lain ya. Nah, jadi kecuali kalau udah skala besar seperti di oknum di eh, pimpinan MBG pusat itu kan barangkali sudah ada standar lah.
Tapi kalau sampai di PHK itu masalah baru. Nah, kan dalam suatu penegakan etika kerja itu barangkali perlu juga dibuat etika kerja. Kalau buat kesalahan itu ada sanksi ringan, menengah, dan berat itu. Setelah berat itu baru bisa diberhentikan. Jadi kalau itu harus ada langkah-langkah menurut saya, jangan sampai buat beban baru. Pemerintah kan sudah membuat apa nama sudah membuat anggaran untuk mereka juga, dan saya kira perbaikan kinerja dengan memberi pelatihan dan pembinaan itu yang langkah utama. Kalau langkah bawa ke aparat misalnya, kemudian langkah pemberhentian itu kemudian menurut saya. Ini jangan juga kita menakut-nakuti mereka. Itu orang bekerja di situ tuh banyak orang yang sebenarnya memang butuh akan pekerjaan. Keluarganya sudah berharap ya. Ya, jadi menurut saya seperti itu deh yang perlu kita lakukan. Tapi tetap penegakan hukum tuh harus, dan mereka harus tahu ada sanksi, ada rewards. Jadi sehingga profesional itu akan muncul kalau ada. Itu harus dimulai memang dari pimpinannya ya. Pimpinan juga mungkin perlu dilatih. Tidak cukup melalui tes-tes yang di awal. Kedepannya bagaimana itu. Jadi ini yang dibutuhkan orang profesional di bidangnya untuk membantu pemerintah ini dari pusat sampai ke daerah. Intinya di daerah juga tidak bisa mengandalkan pusat saja. Ya. Oke. Nah, kalau soal P3K tadi, Prof, kalau Anda melihatnya begitu, ini dari kacamata seorang sosiolog ya, begitu ya, Prof ya. Ya, Silakan, ya, Prof. ya. Apa Saya harus melihat begitu, Prof? Iya. menurut saya P3K ini kan non ASN, ya dah. Ya, jadi menurut saya, tapi maaf kalau keliru. Kalau jadi aturan-aturan juga mirip ASN, jangan sampai sedikit-dikit salah langsung dipecat. Nah, jadi ini bukan swasta, mereka non ASN tapi aturannya agak-agak mirip gitu. Yang lebih arif adalah saya katakan tadi ada melalui pembinaan pihak kepala daerah, bagaimana semua ini jalan semua. Nah, ini lagi pula kan ini baru sekitar setahun ya. Jadi terlalu dini lah kalau ada langsung misalnya ambil langkah yang serius seperti itu ya menurut saya. Jadi wasit aja baru tadi kan pemain sepak bola dunia itu peringatan dulu deh, baru kartu merah. Jadi menurut saya jangan terburu-buru, yang itu menimbulkan masalah baru kalau untuk memberhentikan. Dan ingat, mereka di rumah, di kampungnya atau di tetangganya, mereka bangga sekali sudah menjadi pegawai P3K itu. Jadi di sini menurut saya yang dibutuhkan adalah penegakan aturan, penegakan kalau ada etika pegawainya, penegakan itu. Jadi tidak ada suatu tim MBG juga termasuk menjadi menang, menjadi berkualitas tanpa ada kekurangan, tetapi juga kekurangan itu harus diperbaiki kalau ingin menang. Itu kira-kira. Baik. Nah, kita kan juga sesuai dengan apa topik kita pagi hari ini kan evaluasi MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat begitu ya, Prof ya. Jadi kalau kita berbicara soal anggaran ya di tengah keterbatasan fiskal ya, sebenarnya ya, Prof, bagaimana harusnya pemerintah itu menentukan prioritas antara program pemenuhan gizi, pembangunan sarana pendidikan, bahkan juga peningkatan kualitas guru, begitu ya, Prof ya, dan kebutuhan pendidikan lainnya seperti itu, Prof. Ya, pertama kita harus sepakat bahwa termasuk semua elemen bangsa ini harus sepakat, terutama pemerintah, bahwa masa depan Indonesia ini belajar dari negara maju, mereka serius fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu. Kalau tidak serius membenahi itu, kita akan menjadi
sulit untuk bersaing ke depan. Oleh sebab itu, saya yakin secara teknis itu kalau ada kelemahan-kelemahan, misalnya taruhlah misalnya berkaitan dengan manajemen keuangan. Kenapa tidak bisa dilibatkan BPKP? Kenapa tidak dilibatkan pemeriksa internal, ya misalnya. Kalau KPK itu terakhir lah ya. Jadi saya kira itu kan di daerah unsur itu ada semua. Itu dibina. Kadang orang tuh tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah atau apa itu. Jadi makanya kalau PNS itu tiap Senin tuh ada upacara itu. Kan mengingatkan terus. MBG ada nggak pertanyaannya? Atau hanya di dapur itulah ya. Nah, jadi menurut saya itu yang harus dibenahi, termasuk juga di bidang lain ya. Tidak hanya pendidikan, bidang kesehatan juga. Kemudian sekarang juga sedang gencar-gencarnya pemerintah apa itu persoalan oknum ya yang korupsi dan lain sebagainya itu. Jadi kalau udah prinsip itu harus serius. Jadi ya saya katakan tadi tim MBG ini sulit bersaing kalau hanya formalitas, terjebak pada formalitas. Apa artinya di sini bahwa eh, profesional harus dikedepankan agar eh, tujuan itu tercapai. Jadi sejak dari input sudah pegawainya sudah diseleksi, sudah dipilih, sudah kepala-kepalanya sudah orang-orang yang terpilih memang diproses barangkali yang perlu dibenahi. Proses ini yang banyak masalah. Bahkan tidak hanya di daerah tadi, di pusat beberapa oknum juga kan bermasalah itu yang sedang ditangani oleh pemerintah. Jadi menurut saya tidak bisa langsung langsung baik memang tidak bisa langsung harus jitu gitu. Tapi memang harus tapi jangan dibiarkan, tapi perlu proses pembenahan tadi bila perlu melibat unsur lain tadi. Jadi bisa akademisi yang paham di bidang itu, bisa juga pihak BPKP, kepolisian, dan pihak untuk mengontrol itu juga ada yang ormas yang memang paham di bidangnya. Tapi jangan dipolitisasi. Ingat harus tujuannya sama. Kita membenahi sumber daya manusia, anak-anak kita ke depan, 10-20 tahun ke depan, mereka itu tidak hanya tidak artinya bisa berperan uh, menggantikan generasi sekarang. Jadi menurut saya itu yang harus menjadi target bersama. Kalau persepsi itu sama, saya kira orang akan berpikir bahwa yang dia lakukan ini dosa gitu loh. Kalau dia melakukan penyimpangan karena menghancurkan masa depan ribuan dan jutaan masa depan keluarga, masa depan anak itu. Dan keluarga juga harus paham bahwa ini program SDM untuk membenahi keluarga itu sendiri, daerah dan bangsanya ke depan. Jadi menurut saya itu sih ya. Baik. Nah, Prof, ini saya ke WA ke YouTube kembali ya. Sudah ada pertanyaan kembali yang Ya. masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada dari Aurora. Saya lihat anggaran MBG ini kan besar sekali ya. Jujur sebagai masyarakat saya jadi bertanya-tanya, apakah memang manfaatnya itu sudah benar-benar sebanding dengan dana yang dikeluarkan? Soalnya masih ada sekolah yang fasilitasnya juga perlu diperbaiki. Oke, silakan Prof. Menurut Prof gimana nih? Nah, itu respon masyarakat ya, anggota masyarakat ya. Saya Ya, kira ada benarnya juga ya. Jadi persoalan membenahi pendidikan, ya kalau MPG ini kan otomatis berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan itu sendiri. Tapi jangan mengorbankan atau lainnya diabaikan, termasuk fasilitas pendidikan itu sendiri, termasuk sumber daya manusianya. Jadi saya kira yang disampaikan itu ya perlu menjadi input ya, masukan bagi pemerintah bahwa anggaran besar itu harus memang
eh, transparan, jadi sehingga menimbulkan kepercayaan. Jadi kemudian juga manajemen di lapangan itu harus diperhatikan betul. Jadi itu jangan sampai anggaran besar tetapi terkesan eh, tidak imbang dengan terkesan bagi-bagi gitu. Tetapi yang diinginkan ini adalah memang ber- bermanfaat tanpa mengorbankan elemen lain seperti fasilitas tadi. Apalagi di kota dan di daerah misalnya itu kan beda-beda. Nah ini peran kepala daerah ya termasuk bupati, wali kota dan lain itu harus support ini. Jadi untuk jangka panjang daerahnya ya. Jadi saya kira itulah problem yang memang dievaluasi agar diperbaiki ke depan karena kita lihat tidak mungkin kayaknya pemerintah menghentikan itu karena ini bagian strategis, tapi persoalan proses implementasinya yang perlu dibenahi. Jadi termasuk juga penyimpangan anggaran, termasuk juga mutu makanan, termasuk juga manajemen di sekolahnya. Kalau anak tidak makan misalnya kemana makanannya, kan begitu tuh. Nah jadi supaya efisien. Jadi ini prinsip ekonomi memang harus diterapkan ketika berbicara APBN. Jadi kalau orang aparat yang paham keuangan dia bilang 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan ya. Nah berarti kan ini harus orang-orang kompeten yang mengurus APBN ini, termasuk anggaran MBG ini tidak bisa dilepas begitu saja. Biar untung semua. Kalau berlanjutkan pengelola juga untung, orang tua untung, anak punya masa depan, bangsa ini juga bagus. Kemudian uh, image atau keyakinan dengan pemimpin lebih baik. Nah itu yang diharapkan secara ideal. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa ini kan baru 1 tahun. Tapi walaupun 1 tahun sudah cukup untuk evaluasi. Jadi bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik, kemudian memang bermakna itu. Jadi kalau di negara lain seperti Malaysia, ya Jepang dulu ya, mereka bukan program MBG yang diinikan, tapi beasiswa ya. Ya, seperti Malaysia sejak tahun 70-an, Pak Mahathir mengirim banyak putra-putri itu ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Jadi dirasakan kemudian hasilnya itu. Oke lah, kita ini MBG ini ya, tapi yang lainnya juga jangan sampai diabaikan. Kalau kita kan bangsa besar, tetapi tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam kita kan yang itu kan bisa habis. Tapi kalau SDM dia bisa berkreatif untuk kesinambungan kehidupan suatu bangsa itu. Itu ya. Baik. Nah, Prof, ini juga ada pertanyaan ya dari pendengar kita yang masuk di 0821 7927 9090. Ada Ibu Nurlela di Pajjo. Pertanyaannya adalah, menurut Prof sendiri, sebenarnya indikator apa yang seharusnya digunakan untuk menilai keberhasilan program MBG kita ini? Apakah hanya dengan cukup melihat jumlah penerima manfaat, atau memang harus diukur dari perubahan kualitas hidup, kesehatan, bahkan juga prestasi belajar peserta didiknya sendiri, begitu Prof? Silakan Prof. Iya, kan program MBG ini ya saya tidak tahu kalau secara detail, jujur aja saya. Tetapi kita bisa berpandangan bahwa adanya MBG ini untuk membantu keluarga miskin supaya anak-anaknya terpenuhi gizi dan sekolahnya tidak terganggu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa mengikuti pendidikan sehingga mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan gizi yang baik. Nah, jadi menurut saya sih itu bagus sekali. Jadi untuk memperbaiki mutu itu. Tetapi kan
dalam konteks sekali lagi dalam konteks implementasi itu kan beragam tuh. Jadi karena juga kan tiba-tiba kan ini termasuk tiba-tiba kan memang masih baru. Oleh sebab itu tadi yang kita bilang perlu pembenahan itu terutama berkaitan dengan SDM, karena SDM berkaitan dengan mutu makanan, berkaitan dengan manajemen, berkaitan dengan transparansi, apa nama, berkaitan dengan eh, apa pencapai tujuan itu sampai di mana. Jadi barangkali kalau ada otonomi daerah, kita pemerintah otonomi daerah diperkuat aja otonomi pengelolaan MBG itu barangkali. Jadi pemerintah daerah juga harus punya peran lebih untuk mengontrol pelaksanaan MBG ini. Tapi niatnya sama tadi adalah saya katakan eh, maunya kita itu untuk sisi ekonomi, untuk ekonomi, pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas. Jadi prioritas untuk generasi ke depan karena tanpa itu kita sulit bersaing. Jadi belum lagi persoalan kemiskinan. Nah, jadi ini harus punya persepsi yang sama tentang pembenahan ini. Kalau itu yang terjadi, saya kira persoalan jumlah anggaran dengan itu akan berkurang. Orang akan percaya memang dilaksanakan kok dan itu ternyata hasilnya. Jadi kita mau produk-produk anak-anak kita ini sekarang, nanti mereka berlevel internasional memang. Jadi tidak apa nama tidak repot-repot mencari SDM ke depan karena memang sudah ada suntikan MBG ini. Syukur-syukur kalau mereka nanti diberi beasiswa juga, walaupun tidak semua ya yang berkualitas. Jadi kalau yang berkualitas kan tidak apa-apa. Ya, jadi paling paling tepat itu adalah memang membenahi SDM ini ke depan. Inilah tujuan umum dari MBG itu menurut saya bagus, tetapi implementasinya ini tadi itu yang diberi masukan oleh masyarakat itu karena ini menyangkut anggaran besar. Kemudian kenyataan di lapangan kan banyak laporan-laporan, ya kan, apa nama itu yang menjadi data juga. Jadi saya kira kritik yang positif, ya namanya masyarakat kan melapornya kemana lagi kalau bukan ke pemimpin. Oleh sebab itu untuk beri masukan lah menurut saya. Itu Bu, ya. Baik, silakan pendengar, kami ingatkan kembali untuk segera saja bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, 0821 7927 9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Masuk lagi pertanyaan yang di WhatsApp-nya kita di 0821 7927 9090 ini. Ada Mbak Intan di Pak Jo. Pertanyaannya adalah, Prof, jika evaluasi ini menunjukkan masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan MBG, apakah menurut Prof solusi yang tepat adalah memperbaiki implementasinya, menyesuaikan mekanisme, atau malah justru mengevaluasi kembali desain kebijakannya? Kalaupun ada kalaupun ada solusi yang lain, apa dan kenapa begitu? Baik, silakan Prof. Ya, ketika evaluasi kan yang perlu menurut saya ya bagus ya pertanyaan Ibu itu. Walaupun saya ini sebagai ya anggota masyarakat juga sebagai pengamat gitu. Jadi yang penting berpijak dari persoalannya apa itu tadi. Itu yang perlu dievaluasi. Persoalannya apa? Valid nggak persoalan itu? Jangan asumsi, jangan opini ya. Tetapi data di lapangan itu apa sih problemnya yang dikaitkan dengan tujuan MBG itu sendiri, tujuan nasional. Daerah itu kan sebenarnya mewujudkan tujuan MBG secara nasional. Nah, disitulah akan dilihat tadi antara apa nama tujuan program dengan implementasi di apa saja persoalannya secara valid dikemukakan. Saya kira yang paling realistis adalah membenahi apa pelaksanaan program itu. Jadi kalau ada kelemahan
Jadi harus ada tim memang harus mengevaluasi tentang kelemahan-kelemahan itu sehingga valid datanya baru dievaluasi. Jadi kalau tadi memang persoalan lemah di SDM diapain? Mereka kan sudah jadi P3K, sudah jadi apa anggota yang mengelola apa nama itu MBG ini. Jadi saya kira eh, di sana menurut saya diidentifikasi dulu persoalannya apa gitu. Lalu jadi dievaluasi itu, kemudian baru nanti dicari solusi. Tapi kita juga kan tidak mungkin lah ya kalau mau masalahnya cepat diselesaikan, tapi yang maunya itu ada increase, ada peningkatan. Jangan sampai kalau tadi kelemahannya 50% itu kalau bisa 2 tahun ke depan sudah 70% mutunya. Kedepannya itu sudah 80% lagi. Jadi menurut saya itu ya secara makro ya dari programnya, dari pelaksanaannya itu yang lebih lebih penting karena kita yakin program ini bagus sekali ya. Tetapi kira-kira yang dalam implementasi itu apakah menyangkut manajemen, eh, personaliannya, apa nama, apakah sudah relevan itu. Jadi benar nggak yang berita-berita di media itu memang jadi kenyataan atau enggak. Kalau enggak ya itu yang bahan evaluasi. Baik level pusat maupun di daerah ya. Maupun di level SPPG gitu. Jadi jangan terkesan apa ya. Perlu juga sih memang ini top down. Tetapi di level masyarakat kan perlu uh, bottom up juga ya. Bottom up juga artinya perlu komunikasi. Kalau ya jangan sampai mereka hanya menerima aja. Jadi menurut saya itu untuk pemenahan ke depannya ya. Ya. Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, silakan mendengar di 0711369977, 082179279090, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Jadi kalau dalam ilmu sosiologi itu, koreksi kalau salah ya Prof ya, Ya, kan dikenal juga bahwa sebuah kebijakan publik itu kan bisa menimbulkan dampak yang tidak direncanakan ya Prof. Nah, kalau Prof sendiri melihat potensi dampak sosial dari MBG yang memang perlu diantisipasi sejak dini begitu ya Prof ya, baik itu bagi keluarga, sekolah maupun masyarakat, itu yang mananya begitu Prof? Yang seperti apa gitu? Silakan Prof. iya, yang paling serius itu persoalan uang ya. Jadi persoalan APBN. Oleh sebab itu berarti kan implementasi anggaran itu yang perlu diperbaiki dari pusat sampai ke daerah. Jadi apakah implementasi itu efektif, efisien, apa tidak gitu. Jadi saya kira itu yang perlu dibenahi. Jadi kalau programnya bagus, jadi kita lihat dulu kan awal-awal sebelum diimplementasikan orang menyambut antusias sekali karena akan ada program makan gratis itu. Ketika terjadi apa nama implementasi, nah inilah yang harus dibenahi. Jadi ada yang gizi tidak cukup tadi kita ulang ya, gizi tidak tepat, kemudian pelayanannya, kemudian juga termasuk fasilitas ya, ya tidak apa-apa masyarakat memberi masukan ya. Jadi apa nama itu fasilitas kalau secara fisik bagus ya kita lihat gedung-gedungnya baru semua apa namanya kalau kita lihat memang dibenahi sama dengan koperasi desa ya seperti itu. Tapi implementasi sekali lagi akan menyangkut juga kultur masyarakat juga ya. Jadi apa nama jangan-jangan orang tuh menerima saja karena di sekolah itu tidak semua anak itu tidak mampu sebenarnya. Jadi banyak juga orang mampu. Yang mampu ini jangan-jangan nggak makan gitu. Jadi pertama tidak selera, kemudian orang tuanya mungkin lebih memperlihat higienisnya.
Nah, yang begini kan perlu dievaluasi. Jangan-jangan orang seperti ini kan, yang orang mampu ini tidak perlu dikasih untuk Iya. efisiensi. Nah, jadi yang begitu kan belum detail sampai ke sana untuk efisiensi anggaran itu. Jangan-jangan perlu disisihkan untuk beasiswa. Ya Mhm. sudah, kalau kamu pintar, orang mampu tadi, kamu nanti dibiayai deh ke luar negeri atau apa gitu. Daripada Hmm. ngasih makan tidak efektif. Nah, ini kan di kelas tuh kan, kalau sekolah kan punya data itu. Iya. Data orang tua kerja di mana, kemudian apa nama ini. Barangkali yang secara ekonomi sulit ini yang perlu dikasih. Dan anak mampu harap maklum kok. Iya. Kalau ya, jadi yang begini nih untuk membantu pemerintah menurut saya. Kalau enggak kan ada kesan mubazir. Ya, Oke. kalau saya ya cari yang berhak menerima aja lah. Seperti Hmm. dulu ada program apa tuh untuk orang miskin itu kan, ada kan? Nah, ya, selebihnya kalau kasih beasiswa menurut saya lebih lebih bagus ya untuk anak-anak yang berkualitas, bukan tidak mampu saja. Ada yang Hmm. tidak mampu berkualitas, kasih beasiswa. Ada yang mampu berkualitas, kasih beasiswa. Karena levelnya udah level apa atas ya, udah Hmm. secara akademik. Ini yang jadi kalau ya secara sosiologis ya begitu melihat realitas. Hmm. Jadi realitas itu dijadikan kebijakan ya, Oke. atau dijadikan evaluasi kebijakan ya. Baik. Sudah ada penelpon yang bergabung nih, Prof. Selamat pagi. Ya, ya. Pagi Iya, sama Ibu siapa di mana, Bu? dengan Bu Yuli Bu Yuli di? Skojo. Bu Yuli di Skojo, silahkan. Apa saja indikator yang digunakan untuk menilai bahwa anggaran MBG itu sendiri telah diberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan peserta didik? Itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Yuli di Skojo. Ini mungkin Ibu Yuli baru bergabung begitu ya, Prof ya. Iya, Pertanyaannya apa? Ini yang sudah kita bahas barusan begitu ya, Prof ya. Mungkin bisa ya. bisa disampaikan secara garis besarnya saja ya, Prof. Singkat saja ya. Silakan, Prof. Apa, maaf tadi agak samar-samar, apa yang ditanya? Ya. Indikator dan dampak begitu, Prof. Oh, ya, kalau indikator bahwa MBG ini bermanfaat, saya kira ya kita tidak membantah ya, karena buktinya makanan yang dikasih itu habis ya. Ya, kalau manfaat tadi ya anak-anak yang memang tadi tidak punya uang jajan, tidak punya bahkan tidak makan, mungkin pergi ke sekolah mereka bisa makan. Tetapi kalau manfaat dari untuk anak yang memang mampu, orang tuanya mampu atau apa itu ya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, karena kita juga dapat info bahwa anak itu ya misalnya banyak sekali buah-buah itu nggak mereka ambil gitu, atau makanan tertentu itu baru satu sekolah misalnya. Nah, kalau udah ribuan sekolah, bahkan jutaan, mungkin ratusan ribu, ya kan itulah apa nama kurang bermanfaat berarti gitu dong. Jadi maunya uang tuh dikasih, dibeli makanan, ya habis, itu baru efektif dan bermanfaat nian itu. Ya, bermanfaat betul. Jadi inilah perlu berarti peningkatan efektivitasnya. Jadi efektivitas dari program itu sendiri sampai detail. Jadi, tapi kalau sampai misalnya menghapus program ini, saya kira ini program nasional, itu agak agak ya debatable ya, karena memang ini banyak juga merasakan bermanfaat. Tapi dari sisi lain barangkali perlu dievaluasi yang kita diskusikan tadi, termasuk apakah semua anak menerima. Kan guru juga ternyata makan juga kalau anak-anak, karena anak-anak tidak mau makannya, guru makannya itu, ya pegawai gitu. Jadi bukan untuk anak aja. Nah, bukan tidak boleh memang, tetapi efisiensinya yang kita bicarakan, efektivitasnya berkaitan, karena judul ini berkaitan dengan anggaran ya, jadi berkaitan dengan evaluasi tadi. Jadi the right man on the right place, kemudian memberi sesuatu pada orang yang tepat ya.
Jadi menempatkan itu ini yang perlu dievaluasi. Jadi menurut saya ya peningkatan SDM lah yang perlu dilakukan di baik level pusat sampai ke daerah ya gitu. Baik, Prof. Kita ke akun YouTube kembali, Prof. Ini ada Ya. pertanyaan dari Edga Widianti. Nah, kalau di suatu daerah, angka stunting itu justru lebih dipengaruhi oleh sanitasi buruk dan air yang bersih ya. Ini yang sulit diakses. Kenapa sih anggaran besar ini tidak lebih dulu difokuskan ke masalah tersebut begitu, Prof? Nah, ini suara masyarakat benar nih, Prof. Iya, saya juga masyarakat, tapi saya setuju yang dikatakan Ibu. Berarti kan persoalan di masyarakat itu sangat krusial, apalagi musim panas ini ya. Kita lihat ya di Kota Palembang aja tidak semua masyarakat yang punya air bersih, punya pam gitu. Karena rumah teman saya itu, saya alhamdulillah ada ya. Rumah teman saya itu bagus, tapi nggak ada pamnya belum masuk. Padahal di sekitar ya Kota Palembang lah gitu ya, apalagi di daerah. Jadi saya kira bagus masukan. Kita beri masukan lah ke pemerintah ya. Kalau itu wilayahnya di daerah, lapor ke daerahnya itu ya. Jadi karena tujuan pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat ya. Jadi termasuk bicara soal anggaran atau yang lain tadi ya, tentu tujuannya untuk mewujudkan itu kesejahteraan masyarakat. Saya kira bagus pertanyaan Ibu tadi. Tetapi kalau untuk MBG ini tadi ya perlu dievaluasi, barangkali kelebihan kalau tadi memang ada mubazir, kalau udah efektif bisa dialihkan ke hal lain. Saya katakan tadi berkaitan mungkin untuk beasiswa atau untuk kesehatan juga kan, masyarakat juga kadang-kadang mengeluh juga soal BPJS atau apa seperti itu ya. Nah, jadi kenapa tanpa ada kesehatan yang meningkat, pendidikan yang bagus, ekonomi meningkat bagi kebanyakan masyarakat ini, artinya bukan segelintir orang, itulah kita modal bersaing. Kalau enggak akan sulit. Jadi tujuan dari pembangunan nasional itu tadi ya. Ya, jadi ya kita memberi masukan aja ke pemerintah. Saya kira masukan yang bagus ya dari Ibu tadi. Mudah-mudahan pengambil kebijakan mendengar. Ya. Baik. Lanjut lagi pendengar, silakan di 0711369977, 082179279090 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Kebersamaan kita nih masih ada beberapa menit kembali pendengar ya, beberapa menit lagi, maksudnya kurang lebih 10 menit lagi untuk di Dialog Palembang Menyapa di pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan kembali, Prof. Ini ada pertanyaan di 082179279090 ya. Nah, saya mendengar tadi sedikit tentang perbincangan di pagi hari ini ya. Saya sepakat nih, Prof. Jangan sampai nanti ada program yang terkesan mubazir begitu. Nah, tapi Prof, apakah itu bukannya hanya nanti menimbulkan polemik yang baru juga kalau misalkan nanti pihak yang benar yang mampu tidak menerima tapi dialokasikan ke misalnya beasiswa saja, sedangkan untuk yang sekarang aja nih polemiknya luar biasa banyak sekali begitu, Prof. Silakan, Prof. Iya. Iya, sama saya ini hanya berpendapat ya. Jadi, tapi menurut saya realistis saja. Kok yang menerima zakat itu misalnya memang orang tidak mampu gitu. Yang mampu itu memberi zakat, misalnya itu kalau dalam agama Islam itu ya. Jadi kita bersedekah itu ketika kita mampu. Tapi ketika seperti MBG, kalau sifatnya suddenly, sifatnya tidak lama atau apa, itu saya setuju. Ya semua kita makan kayak sedekah gitu, tidak melihat mampu atau tidak.
Tapi kalau terus-menerus salah sasaran sih menurut saya. Jadi orang yang mampu justru dikasih begitu, dan orang maklum kok. Tapi barangkali teknisnya itu yang perlu diperbaiki. Misalnya dulu saya teringat itu ketika saya kuliah, kalau IP saya itu S1 saya itu sebenarnya masuk untuk menerima beasiswa super semar pada waktu itu. Tapi harus ada keterangan miskin. Nah ini yang berat saya minta ke orang tua saya. Minta ini karena saya membohongi. Saya masih dikirim pas-pasan, walaupun pas-pasan oleh orang tua ini. Jadi yang berhak itu memang yang tidak mampu. Jadi mereka yang IP-nya bagus dapat beasiswa dan tapi kurang mampu berkualitas, bahkan tidak bisa beli buku. Dia berhak mendapat beasiswa. Sama dengan ini kalau mau ideal menurut saya. Tapi ketika bangsa itu makmur, itu lain cerita. Semuanya mendapat potongan. Seperti di Australia, dulu waktu saya ngambil S2 saya di Australia, sedikit pengalaman, itu anak-anak semua orang Australia itu hanya 30% bayar SPP-nya, sesuai dengan janji politik pemerintah. Jadi tidak melihat dia mampu apa tidak. Nah, ya jadi itu lain lagi kalau negara sudah makmur. Tapi kalau negara kita yang menurut saya realistis saja. Ekonominya, tadi kemiskinannya puluhan juta, sekitar 9%. Kemudian itu data dalam negeri ya, BPS. Ya, kemudian menurut saya memang kemudian anggaran pemerintah juga terbatas. Itu yang paling realistis. Kasih mereka yang berhak menerima itu. Yang pinter tadi, yang mampu, peluang beasiswa menurut saya. Ya harus sama peluangnya. Jadi karena dia diukur dari akademik. Kalau ini kan dari persoalan gizi ya menurut saya. Tapi ini kan pendapat ya. Jadi kita boleh beda. Yang penting ini adalah masukan untuk pemerintah. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Nah, ini sudah ada penelpon kembali yang bergabung. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Sama Mbak siapa di mana, Mbak? Nia di Indralaya. Mbak Nia di Indralaya, silakan, Mbak. Pagi dari mana ya? Dari dapur MBG ya, Mbak ya? Bukan, ini sama sosiolog kita, Prof. Oh iya. Iya. Tadi dengar sebentar, Mbak, karena lagi bawa mobil. Iya. Izin, saya sebenarnya ibu sih, bukan Mbak. Oh iya, silakan Bu. Ini sama Prof. Abdullah. Iya, ada anak saya yang sekolah di arah Alang-Alang Lebar ya, dan ada yang di Muhammadiyah gitu. Anak saya yang di Muhammadiyah itu menyukai MBG yang diterimanya dari sekolah karena menurut dia makanannya variatif ya seperti itu. Namun ada anak saya yang di arah Alang Lebar itu sekolah IT, dia tidak menyukai karena makanannya yang ya kadang saya buka pun tidak enak ya, mungkinnya tidak layak, mungkin sehat tapi mungkin tidak layak seperti itu. Katanya di Jawa lagi banyak yang mau boleh mendaftarkan untuk sekolahnya untuk tidak menerima sebagai penerima manfaat MBG gitu. Apakah kita orang tua bisa mendorong itu? Tapi bukan berarti saya tidak menolak MBG ya, karena anak saya yang di Muhammadiyah itu sangat menyukai MBG karena sangat variatif katanya, dan saya sangat suka MBG itu. Kalau bisa sih walaupun anak tidak sekolah dapat MBG gitu ya. Tapi kan ada sekolah yang tidak menerima MBG itu tidak layak ya seperti itu. Walaupun sudah berapa kali dikeluhkan, akhirnya malah jadi kritis yang kacau seperti itu. Akhirnya ada persoalan di sekolah antara guru dengan wali siswa, terus dengan pihak dapur seperti itu. Ya karena tidak semua dapur kan bisa bagian masak itu bisa menerima keluhan-keluhan dari orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, nah jadi gimana nih Prof? Sebagai wali atau sebagai orang tua siswa begitu ya? Silakan nih Prof. Iya, saya kira realistis saja ya. Ibu dari Indralaya tadi memang itu persoalan selera ya. Mini-tes. Lain orang, lain selera. Lain anak, lain selera. Soal makanan. Walaupun bisa disebabkan karena kualitas makanan.
cara masaknya. Karena kalau terlalu asin juga, walaupun uh, sama-sama lauknya ayam, misalnya beda kalau dengan selera itu ya. Kalau ada yang tidak terlalu asin atau segala macam itu. Jadi saya kira kembali itu sebenarnya persoalan ke SDM tadi, jadi kualitas. Jadi orang mengakui kalau masakan Padang itu rata-rata diterima orang. Jadi baik di Palembang, baik di Lahat ataupun di NTT sana atau apa atau di luar negeri. Kenapa? Karena kualitas. Kemudian manajemen. Manajemen itu ada penelitian, bukan kata saya itu. Bagus manajemen restoran Padang itu ya. Sehingga menjadi tidak diragukan orang. Nah, bisa nggak suatu saat pelayanan MBK ini memang lebih baik daripada uh, apa nama tuh masakan di rumah pada umumnya gitu. Itu yang harus diperbaiki. Apalagi menggunakan APBN tadi. Itu menurut saya. Baik, Prof. Prof, ini Ya. semua pertanyaan sudah dijawab ya, baik Ya. telepon, WhatsApp, dan Ya. juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, sebelum kita Ya. akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau Prof sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas selama kurang lebih 60 menit ke belakang, Prof? Silakan, Prof. Ya. Terima kasih, Tata. Ya, apa yang kita sampaikan tadi, kita diskusikan tadi sifatnya masukan ya sebagai anggota masyarakat, saya sebagai akademisi juga belum tentu benar, tetapi saya kira itu memberi masukan supaya program MBG ini ke depan itu lebih baik dan lebih tepat sasaran, efisiensi dan efektivitas. Oleh sebab itu, saya kira pembenahan terhadap MBG ini suatu hal yang memang patut dilakukan, apalagi sudah berdasarkan data-data makro tadi, ada kasus hukum, ada kasus selera makanan, ada persoalan manajemen, ada persoalan mentalitas anggota pengelola tadi. Itu harus dibenahi secara, menurut saya bisa dibenahi secara proporsional dan berkeadilan lah ya. Jadi tapi sifatnya pembinaan. Jadi saya kira itu menurut saya, semoga program MBG ini ke depan lebih baik dan bermanfaat ya. Terima kasih Tata, itu aja dari saya ya. Baik, Prof. Terima kasih juga waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini, Prof. Sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lip ya. Iya, silakan, Prof. Ya. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Demikian ya perbincangan kita di pagi hari ini mengenai evaluasi MBG untuk pendidikan dengan penggunaan anggaran yang tepat. Baru saja kita bergabung bersama Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Abdullah Idi MID. Nah, pendengar, selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kau datang saat